Ya, perhatikan bahwa di sini ada X dan Y ya dari hasil tes pertama dan tes kedua. Ini bandingan itu tadi, validitas bandingan. Ada 10 peserta, 1 sampai 10. Kemudian hasil dari tes menggunakan instrumen tesnya diperoleh nilai seperti ini. Nadia dapat 6,5, Susi 7, dan seterusnya sampai yang terakhir Lina dapat 6 untuk tes pertama. Tes kedua diperoleh untuk Nadia dapat 6,3, Susi 6,8, dan seterusnya Lina dapat 5,9. Nah, perhatikan di sini. Yang pertama, kita jumlahkan dulu dari yang pertama, tes pertama. Kemudian yang kedua juga dijumlahkan. Ya, nanti ini dipraktekkan menggunakan Excel. Jadi saya terangkan dulu. Kemudian setelah diperoleh jumlahnya, lalu dicari rata-ratanya. Di sini ada 10 peserta. Berarti dari 65 dibagi 10 itu 6,5. Ya, yang di sini diperoleh 6,5. Lalu rata-rata yang di sini diperoleh 6,38 atau 6,4. Nah, berdasarkan rata-rata ini digunakan untuk menghitung X kecil dan Y kecil. Kemudian di sebelah kanan ini adalah X kecil dikuadratkan, yang ini Y kecil dikuadratkan, lalu yang paling kanan adalah X kali Y, yaitu yang kecil-kecil ini, X kecil, Y kecil. Nah, untuk mendapatkan nilai X kecil, itu adalah masing-masing nilai X, yaitu ada 6,5, itu dikurangi dengan rata-ratanya, maka didapatkan X kecil untuk Nadia. Untuk Susi, di sini ada 7 dikurangi 6,5, maka dapat 0,5. Begitu seterusnya sampai di yang bawah. Kalau Anda nanti pakai Excel, maka cukup membuat satu rumus di sini saja. Kemudian rumus yang di sini dikopikan ke kanan untuk Y. Untuk Y juga sama, yaitu pada tes kedua, Nadia dapat 6,3, dikurangi rata-ratanya 6,38. Maka ketemunya adalah min 0,1. Nah, min 0,1 ini sebetulnya adalah semacam pembulatan. Jadi 6,38 itu kalau dibuat satu digit itu menjadi 6,4. Nah, 6,4 ini digunakan untuk mengurangi 6,3. Jadi 6,3 dikurangi 6,4 akan ketemu min 0,1. Lalu untuk bawahnya juga Susi ini digunakan 6,8 ya, dikurangi rata-ratanya, maka diperoleh 0,4. Jadi 6,8 dikurangi 6,4 adalah 0,4 plus. Nah, lalu yang X kuadrat itu hasil dari 0 ini dikuadratkan, dapat sini. Lalu yang Y kuadrat itu dari Y kecil
min 0,1 dikuadratkan di sini. Kemudian X kali Y, 0 kali min 0,1 dapatnya 0. Nah, ini bisa dibuatkan rumusnya. Ya, buat rumusnya untuk satu baris ini. Kalau di Excel. Kemudian di copy sampai bawah ini. Maka nanti akan langsung diperoleh angka-angka seperti yang Anda lihat di tabel ini. Kemudian yang X kuadrat dijumlahkan, lalu yang Y kuadrat juga dijumlahkan. Kemudian yang XY juga dijumlahkan. Nah, nilai-nilai itu digunakan untuk menghitung nilai korelasi. Nah, kita lihat rumusnya yang di atasnya tadi, bahwa RXY adalah sigma XY, berarti kolom yang paling kanan, dibagi akar sigma X kuadrat, yang tadi sudah diperoleh, dikalikan sigma Y kuadrat. Ketemunya berapa? Nah, itu menjadi hasil validitas instrumen ini. Ya. Nah, untuk itu ini dipraktekkan dulu. Nah, yang menandakan sebaiknya adalah Anda, supaya yang bisa itu Anda. Kalau saya mempraktekkan nanti saya yang pinter. Nah, untuk itu, coba sampai di sini ada pertanyaan. Mungkin Silakan. belum ada, Pak. Gimana? Belum ada. Oke. Tapi nggak tahu dari yang lain coba. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sekarang dipraktekkan. Nah, siapa yang akan mempraktekkan ini? Buka Excel-nya. Adil mau coba boleh, Pak. Kemarin belum jadi. Ya, oke, silakan. Sebentar. Dari bapaknya belum mengaktifkan berbagi layar ke peserta, Pak. Dicoba lagi. Udah, Pak. Seperti ini. Terus Ya, formatnya sama kayak yang tadi, Pak. Yang hmm. atau mau dari awal yang itunya. Ya, seperti itu dibuktikan aja. Sekarang di kolom A baris 2, ya di situ ketik nomor. Lalu di bawahnya, ya boleh ke kanan, boleh ke kanan dulu. Ya, di situ nama. Kemudian di kanannya lagi, yaitu X besar. Ya, kanannya lagi Y besar, lalu X kecil, Y kecil. Kemudian X kecil, topi 2. Topi-topi yang di atas angka 6 di keyboard. Oh, sebentar, Pak. Di keyboard itu di atasnya angka 6 ada topi. Nah, Eh, ya, 2. Lalu terus Y topi 2. Y Topi angka 2. 2. Terus yang terakhir XY ya, Pak. XY. Pakai dikali atau langsung XY aja. Langsung Semua. aja. Nah, Oke. ya, kemudian buat nomor 1 sampai 10. 1, 2 dulu. 1, 2. Ya, di blok 1, 2-nya.
Ya, di copy ke terus sampai 10. Oke, satu lagi. Ya, untuk namanya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Nah, sekarang ke itu. Anda sudah buka itunya, filenya. Yang file yang Belum. mana, Pak? Oke, file yang di Bismart yang tadi di Hmm, PowerPoint. belum, Pak. Ya, kalau belum saya diktekan dari sini. Boleh. Ya, untuk yang ini pertama ya, untuk X 6,5. 6,5. Enter. Eh, 7. Loh, kok ada nolnya? kok jadi jam? Kayak Oh, kok jam? ini settingannya gimana? Masuk ke itu, ke ntar dulu, ketutupan punya saya. Masuk ke angka, menu Yang angka sebelah kanan, kanan, kanan. kanan. Jangan 12 dan jangan banyak. Tengah ini ada tulisan angka di Excelmu itu. Ke kiri lagi, ke kiri. Oh Nah, ya, lalu yang panahnya, ah, klik, lalu klik yang angka yang di atas, klik, angka. kemudian 2 digit ya ini ya sudah, kemudian di OK. Oke, Pak. Nah, kok 6,25 itu apa? Itu 6,5. Enter. Tuh, loh. Kok Kok ini? jadi? Eh, Aduh, Excelnya kenapa sih? Excel piye to iki? Angkanya, oh ini 0,25 ya. Coba yang ini yang merah di bawahnya. Ini Nah, apa itu? Enggak. yang coba deh. Tapi kok jadinya 6,25 sih ya? Tadi kerasan. Hmm. Belum. Pak, gimana ini? Harus diapakan? Itu kan sudah angka ya. Angka kan number itu mestinya. Coba diketik itu. Eh, ya, gunakan pemisah ribuan itu apa? Oh, Ya, kayak gitu kok. coba. Coba diketiknya mungkin kalau diketik 6 koma lah. 6 koma, pakai koma coba. Punya Anda pakai koma mungkin ya. 6,5. Enter. Oh ya, Ya toh? ya udah. Oke, lalu bawahnya 7. 7. 7,5. 7,5. 7. 6. 6. 6, bawahnya 6. 5,5. Itu 6 itu. 6-nya ada 2. 5,5. 6,5. 7. 6. Enter. Sekarang yang Y. 6,3. 6,8. 7,2. 6,8. 7. 6,2. 5,1. 6. 6,5. 5,9. Nah, sekarang yang itu di blok dulu yang X
Yang X X. dari nomor 1 di blok sampai di bawahnya baris 10. Bawahnya 6 sampai bawahnya 6. Oh, Di blok. Jangan di copy. Di blok jangan eh, di copy. Di blok sampai di bawahnya 6. Bloknya sampai bawahnya 6. kayak gini, Pak. Satu lagi. Oh iya. Di blok sampai jangan di copy. Di blok sampai di bawahnya 6. Nah, kayak gitu. Lalu Hmm. di Excel Anda Iya. klik yang sum, yang sigma, tahu nggak? Ya, pilih yang sum jumlah. Ya, oke. Lalu ini di copy ke kanan, Yang ini diklik, copy. copy ke Kayak gini. kanan. Ya, Iya. oke. Terus yang X itu. Ntar dulu, di bawahnya di sini nih Ya. itu sama dengan Sama dengan klik atasnya, kita cari rata-ratanya, ini. dibagi garis miring Dibagi 10, 10. enter. Ini nggak pakai kurung ya, Pak? Enggak, di enter aja. Oh iya. Di copy ke kanan. Ih, bentar. Eh, Soalnya nggak pakai mouse jadi. oke. Lalu sekarang baru untuk yang di bawahnya X kecil, Hmm. ya sama dengan di bawahnya X besar, ini diklik, Ini uh, uh, kurangi. dikurangi, Hmm. ya, terus ditekan tombol F4, tombol fungsi F4, bisa nggak? Enggak. Kalau nggak bisa, Anda tuliskan tanda dolar di Hmm. depannya C, terus dikasih seperti ini, Depan belakangnya. ya, Kayak gini. diedit. Bukan yang itu, yang C14. Sini. Di belakangnya, bukan di situ, di Oh, belakangnya C. depan. Oh iya. Sini, Pak. Ini loh, seperti yang saya tuliskan ini loh. S Anda C nulisnya di sini. dolar. Di Sini. belakang. Enter. Bentar. Hmm. Ya, terus kemudian yang di bawahnya ya bawahnya Y sini Iya. rumusnya sama, tapi untuk Y sama dengan Yang besar. uh, uh, dikurangi rata-rata. Terus. Bukan yang itu, bukan yang itu tadi, yang bawahnya. Oh iya. Nah, jangan lupa dikasih dolar-dolar, Dolar, depan dolar. Loh. depannya dikasih dolar juga, depannya D dikasih dolar, bukan angkanya yang Oh, dikasih bukan dolar. angka. Oh iya, lupa. Nah, Hapus yang belakang, yang belakang dihapus. Nah, taruh di hurufnya, enter. Oke, lalu sekarang ditaruh di bawahnya X kuadrat, nah, sama dengan, dengan. ya, klik yang 0,00 itu, Hmm. kemudian di topi yang atasnya angka 6, 2, enter. Ya, copy ke kanan, ke Y. Oke,
Kemudian yang XY sama dengan X dikalikan Y. X kali bintang Y. Enter. Oke, sekarang Anda blok semua ini, lalu di copy sampai yang 10. Copy sampai ke yang 10 atasnya. Nah, oke. Itu kok ada yang merah, kenapa? Yang merah muncul sendiri ya. Iya, Pak. Nggak tahu. Kayaknya mungkin karena tadi settingannya ada yang ini. Soalnya yang atasnya 0,5 itu enggak masalah. Bener enggak sih itu? 0,25, 1, 0,25. Oke, lalu sekarang seperti yang tadi menjumlahkan X dan Y, tetapi untuk yang X kuadrat dan Y kuadrat di blok itu sampai di bawahnya yang angka paling bawah. Nah, di situ si di sum jumlah, kemudian jumlahnya di copy, enggak usah itu, langsung copy aja yang sebelahnya. Nah, copy itu ya copy sampai sampai yang XY. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau menghitung rumusnya yang tadi ya. Yang tadi rumusnya adalah RXY itu sigma XY. Sigma Berarti XY. ya, berarti sekarang Anda buat untuk di sini ketik validasi atau validitas. Ini. Ketik validitas. Bentar, Pak. Validitas. Ya, enter. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu Ya, sama dengan dengan rumusnya, tak tulis ya di sini ya, rumusnya bahwa R X Y R X Y itu sama dengan sigma sigma XY X Y lalu dibagi dibagi akar, yaitu akar sigma X kuadrat kuadrat dikalikan sigma Y Y kuadrat. kuadrat. Nah, Anda kan sudah punya angka-angkanya, Iya, sehingga Pak. sekarang ini Anda klik yang sigma XY Yang ini. jumlahnya. Ini kan jumlah sigma Y yang mana? Ini kan, Pak. Yang ini dong. Di bawah. Oh, iya jumlah. Astagfirullahaladzim. Ya, kemudian dibagi Dibagi. kurung buka. Buka. Nah, lalu X ini kan kuadrat. ada akar. Nah, Heeh. akar ini Berarti menggunakan perintah SQRT. Ketik SQRT. S SQ. Nah, itu RT. di double klik. Kemudian yang itu sekarang eh, ini mau yang sigma X ini dikalikan sehingga yang sigma X kuadrat yang bawah klik klik dikalikan bintang ya yang Y kuadrat, tutup tutup lagi, enter. Nah, ini nilai validitasnya atau korelasinya.
Ya. Oke. Itu berarti kita tahu sekarang ketemunya 0,745. 745. Ya. Oke, sekarang berarti sudah ketemu ya. Yang lain sudah paham ini? Kalau sampun, Pak. Oke. Ya, yang lain semoga sudah juga ya. Oke, sekarang di stop share. Itu disimpan. Oke, Pak. Baik. Kemudian sekarang saya akan melanjutkan. Ya, PowerPoint tadi. Nah, nanti Anda bisa membuat rumus yang sama di bawahnya yang tadi ya, di bawahnya yang tadi. Itu coba kalau menggunakan yang angka kasar. Nah, yang angka kasar di sini ini menggunakan seperti ini. Anda harus membuat kolom-kolom lagi itu. Karena tadi kita baru dapat yang sigma X dan sigma Y. Ya, dari rumus yang Anda lihat sekarang ini, tadi baru dapat yang sigma Y dan sigma X. Ya, dari berdasar tabel yang tadi ada Y. Ya, kemudian di sini ada angka-angka, sampai di bawah kan kita punya sigma X dan punya juga sigma Y. Nah, ini baru dapat ini. Nah, Anda perlu kolom sebelah kanan lagi, yaitu untuk sigma XY, tapi yang langsung dari X kali Y-nya. Kalau tadi kan sigma XY-nya yang kecil ini, yang berasal dari X besar dikurangi X kecil, kurangi rata-rata. Nah, di tabel yang tadi, itu tambahi kolom yang sebelah kanannya XY kecil, itu XY besar. Ya, tambahi ini. Yang ini nanti sama dengan yang data X ini, X besar dikali data Y besar. Nah, nanti di copy terus sampai bawah. Sehingga nanti akan dapat yang sigma XY. Kemudian Anda juga buat kolom lagi di sebelah kanan, itu ada ini, sigma X yang kuadrat dan sigma X yang dikuadratkan. Kalau sigma X yang dikuadratkan, ini adalah nilai yang ini. Nilai yang ini dikuadratkan nanti. Lalu kalau yang sigma Y dikuadratkan juga yang ini. Ya. Kemudian yang belum punya itu adalah yang sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Itu buat tabel lagi. Jadi tadi kalau ada tabel X kecil, kemudian Y kecil, lalu X kuadrat, ya, kemudian Y kuadrat, lalu ada XY kecil. Nah, nanti Anda buat lagi tabel sebelah kanannya, itu yang X kuadrat. X kuadrat berarti dari nilai yang ini. Ya. Bukan yang ini. Dari yang besar. Nah, jadi misalnya di sini ada angka 5, nanti di sini itu yang ketemunya 25. Lalu juga kalau untuk yang Y kuadratnya, misalnya di sini ada 4, datanya di sini nanti 16, Y kuadrat. Terus Anda buat kolom lagi untuk X besar, Y besar. Ya, sehingga nanti kita punya di bawah, ya, jadi sampai ke bawah, itu nanti punya sigma X kuadrat yang besar dan sigma Y kuadrat yang besar, dan kita juga punya sigma XY.
Nah, data-data itu nanti masukkan ke dalam rumus ini. Ya, sehingga kalau udah dapat semuanya, masukkan ke rumus yang itu namanya rumus angka kasar. Ya, jadi yang ini menggunakan rumus angka kasar. Nanti hasilnya bisa sama, bisa mendekati ini. Ya, itu. Itu kita sebut sebagai validitas instrumen. Ya, jadi dari tabel yang ini kita akan dapat nilainya. Ini tadi hitung-hitungan kita. Nah, ini ya hasilnya tadi berapa? 0,74 berapa? Adel. 0,745 tadi kayaknya. Nah, ini di sini 0,748 karena mungkin ini menggunakan kalkulator sehingga ada pembulatan-pembulatan. Kalau di Excel kan kita tidak melakukan pembulatan sama sekali. Angkanya angka asli hasil hitungan-hitungan komputer. Ya. Jadi yang ditemukan tadi 0,745. Ya, ini tadi hasil hitungan pakai Excel. Oke, kemudian selanjutnya kita sampai di sini. Ya, ini yang tadi kalau misalnya menggunakan angka kasar. Ya, sehingga ada kolom untuk apa? X kuadrat. Tapi X kuadratnya ini berasal dari yang ini dikuadratkan. Lalu Y kuadrat ini juga berasal dari ini yang 6,3 dikuadratkan. Lalu yang XY ini itu berasal dari perkalian antara ya X dan Y. Nah, sehingga nanti kalau sudah dibuatkan rumusnya, ini diblok, kemudian di copy sampai bawah. Nah, ini yang disebut dengan sigma XY, sigma X, ini sigma Y, ini sigma X kuadrat, ini sigma Y kuadrat, lalu ini sigma XY. Sigma itu jumlah. Jadi ini adalah sigma X-nya, yang di sini adalah sigma Y-nya, yang di sini adalah sigma X kuadrat, yang di sini sigma Y kuadrat, lalu yang di sini adalah sigma X kali Y. Nah, nilai-nilai ini yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Ya. Dalam rumus. Nah, di bawah ini. Nah, ini yang pakai angka kasar malah hasilnya sama seperti yang di komputer. Ya, sehingga dapat ini. Ya. Ini sigma XY, yang ini tadi ini sigma XY, ini sigma X, sigma Y, kemudian yang 10 ini adalah N-nya. Ini sigma X kuadrat, ini sigma X dikuadratkan, ini sigma Y, yang ini sigma Y kuadrat ya, yang ini sigma Y dikuadratkan. Ya, sehingga didapat angka akhirnya seperti ini. Ya, itu yang angka kasar. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya sebetulnya apa maknanya 0,745 itu? Itu adalah ini. 0,745 ada di mana?
Antara 0,600 sampai dengan 0,800 Pak. Ya, ini ada di sini. Sehingga validitas instrumennya kita katakan adalah tinggi. Tinggi. Nah, ini besok kalau Anda skripsi, ini harus dilakukan yang kayak gini. Seringkali mahasiswa nggak melakukan. Sehingga ya itu dapat statistik tapi tidak dipakai. Bahkan sudah mengikuti mata kuliah saya juga seringkali nggak paham. Padahal ya kuliah sudah seperti ini. Ya. Lalu bagaimana lagi cara memahamkan gitu ya. Jadi ini tabelnya. Kalau nanti dapatnya itu sesuai dengan rentang-rentang ini, ya, kalau yang sangat tinggi ya 0,8 sampai 1. Lalu kalau yang cukup itu 0,4 sampai 0,6. Nah, kita itu boleh dikatakan harus gitu ya. Instrumen yang berkualitas itu adalah yang tinggi ke atas, jangan yang di bawahnya tinggi. Itu yang diharapkan seperti itu. Kalau masih cukup, sebaiknya ada yang perlu diperbaiki. Mungkin dari sisi bahasanya diperbaiki, lalu dari sisi mungkin terlalu sulit. Ya. Makanya di kisi-kisi itu kan kita kemarin sudah bicarakan. Mungkin terlalu sulit. Desain kita mudah tapi ternyata kok sulit. Nah, itu bisa seperti itu. Mungkin materinya atau soal-soalnya yang membingungkan. Oke ya. Nah, ini hanya untuk contoh saja bahwa korelasi itu ada positif, ada negatif. Positif itu jika linear, linear positif. Kalau yang negatif adalah linear negatif, yaitu kebalikannya. Oke, selanjutnya. Oh ya, mungkin ini coba di-share lagi Excel-nya yang tadi. Adel. Ya, coba yang bawah dibesarin ini itunya. Mm-mm. Oh, ya, ada. Lalu coba klik menu data di atas kanan ke kanan, kanan terus. Nah, klik data. Oke, kemudian klik analisis kanan terus ke kanan terus. Nah, itu coba diklik pilihannya apa saja tuh. Ada eh manajer skenario, carian tujuan sama tabel data. Coba yang tabel data apa sih? Memasukkan. Oh, bukan. Oh, Batal. bukan. Yang untuk analisis korelasi. Analisis. Coba apa itu? Pencarian tujuan. Wah, nggak sesuai. Batal. Coba yang manajer. Apa itu? Nggak ada ya? Oke, batal coba. Tutup. Coba klik file. File. Mm-mm. Kemudian di bawah ada ini bahasa
bahasa Indonesia ya. Mana Iya, Pak. pilihan pilihan filenya mana? Ada Hmm. option option itu apa? Gimana, Pak? Option terbitkan akun selengkapnya atau yang itu dapatkan add-in, Pak. Oke. Lalu tuh. Saya Ini juga bingung. Paling mau diganti lagi ke bahasa Inggris ini karena nggak biasa. Yang di tampilan laptop jadi bingung. add-in-nya untuk yang ke arah statistik apa ini? Coba sambil kebawahkan pilihannya apa saja sih? Udah ini yang mentoknya sini. Analitik data apa itu? Coba diklik atas. Nah, itu. Data. Ini menambahkan ini kayaknya deh, Pak. Office-nya. Apa sih Yang aplikasi? visual visual Ini. basic ada nggak? Hmm. Nggak ada Tidak ya? ada kayaknya deh. Oh. Hmm, hmm, hmm. Tidak ada, Pak. Eh, formula bukan. Iya, saya nggak bisa ini sih ya. Oke, di stop coba. Oke, Pak. Coba saya yang punya saya. Aduh, gangguan. Oke, jadi ini kalau misalnya tadi kita milih yang menu data di sini. Nah, ini di sini ada pilihan analisis. Kalau kita klik analisis ini, maka nanti akan muncul banyak pilihan tentang analisis statistik. Nah, nanti kalau yang menggunakan Microsoft Office berapa itu nanti dicari ada di mana itu. Nah ini Anda lihat ini akan muncul analisis-analisis. Nah, salah satunya korelasi ini. Ada ANOVA satu faktor, ada ANOVA dua faktor, ya, within dan without, ada covarian, deskriptif statistik, F-test, OI analisis, dan ada T-test, komplit. Ya. Nah, ini kalau kita gunakan, misalnya saya punya untuk menghitung cepatnya gitu ya. Kalau Anda tadi sudah punya data itu,
Misalnya saya menggunakan data yang ada di tabel tadi. Punten Bapak, eh, di layarnya Bapak itu masih apa buffering gitu, masih loading, belum ke layar itu. Kayaknya nge-lag deh, Pak. Oh, masih belum itu. Iya, belum kebuka masih. Belum tampil, Pak. Masih loading-loading gitu, Pak. Buffering. Oh, sebentar. Oke, saya ulang coba. Oke, sekarang terlihat belum? Oke, sampun, Pak. Ya, oke. Ini ya di menu data yang ada di atas ini. Home, Insert, Page Layout, Formula, lalu Data. Di bawahnya ini ada pilihan Data Analysis. Ya, sehingga kalau data analisis ini saya klik, nah ini akan muncul banyak pilihan ini. Ya, banyak pilihan. ANOVA, korelasi, sampai bawah ada t-test. Nah, nanti kita akan pakai ini. Jadi tadi kita misalnya punya data yang X. Saya kopikan dari yang tadi. Paste. Nah, karena nggak tercopy. Bentar ya. Mau copy data yang ada di PowerPoint tadi. Oke. Ya. Number, alignment, number.
Ini di tempat saya kalau apa titik. Oke ya, di sini kita sudah punya angka-angka untuk variabel X, Y. Nah, saya mau menganalisis korelasi tadi menggunakan data analisis, pilih correlation. Oke. Nah, kemudian ringnya, inputnya untuk korelasi itu adalah ini. Kemudian labelnya ada XY-nya itu. Kemudian untuk output ring saya letakkan di sini. Lalu oke. Correlation input ring content non-numeric data. Ada yang non, oh masih ada. Ini saya rubah dulu. Ini ada yang masih koma. Oke, analisis, korelasi. Oke, ininya masih sama. Ya. Nah, Anda lihat ini. Ya. Langsung ketemu ini korelasinya 0,745. Oh iya, sama. Jadi cepat. Ya. Nah, coba cari itu punya Adel di mana itu yang ini. Ini lagi dicari-cari tapi Ini sebetulnya kalau pakai yang ini, nyarinya kalau misalnya belum muncul, mungkin bagi yang lain yang belum muncul, itu tadi kita ingin munculkan dari sini, dari menu file, kemudian pilih yang option di paling bawah ini, option, ya. Kemudian ada pilihan nanti di sini. Nah, kita pilih yang add-in, itu tadi sudah milih yang ke add-in ada. Ya, kita pilih add-in, kita lagi mengambil untuk pilihan yang add-in. Masih proses. Mudah-mudahan tidak nge-lag. Tuh, masih muter-muter. Nah, oke. Ini pilihan add-in, lalu pilih yang ini, analisis toolpack. Ya, analisis toolpack. Kelihatan nggak ini? Oke ya. Kemudian jangan lupa di bawah ini manage itu Excel add-in. Ya. Jadi ini ada pilihan, yang Anda pilih adalah yang Excel add-ins. Kemudian go. Nah, nanti kalau sudah pilih go, di sini ada pilihan
analisis toolpack dan analisis toolpack VBA ini yang dicentang. Setelah dicentang kemudian oke. Itu selesai udah. Itu install untuk yang data analisis ini. Sehingga nanti akan muncul ini ya. Kalau semula belum muncul pilihan di data itu belum muncul ini, itu caranya kayak gitu tadi. Sehingga kita bisa cepat untuk mendapatkan ini. Ada yang Excel-nya yang bukan yang punya kayak Adele itu, yang kayak punya saya ada nggak? Ada, Pak. Ada data analisisnya, Pak, tapi Pak. Oke. Nah, coba sekarang kita mau nyoba lagi ya. Saya teruskan dulu untuk yang di PowerPoint-nya. Oke, tadi kita copy yang ada di sini. Terlihat ya. Saya lanjutkan. Ini kategorinya. Tadi 0,745 termasuk yang 0,6 sampai 0,8. Berarti termasuk tinggi. Ini untuk menunjukkan korelasi positif negatif. Nah, lalu untuk mengetahui nanti nilai R itu ada p-value. Kalau menggunakan statistik ya, ada p-value. Nah, p-value yang bagus kalau nanti lebih kecil dari 0,05 ya, dari harga kritiknya, nilai p-value-nya kalau nanti lebih kecil dari 0,05 itu berarti bagus. Kalau tidak melihat nilai R-nya. Jadi kalau kita melihat R, itu tadi angka R. Tapi kalau kita tidak melihat R, maka yang kita lihat adalah nilai p-value. Ya, itu. Oke, selanjutnya yang berkaitan dengan instrumen, kita ada analisis yang namanya analisis butirnya valid apa tidak gitu. Ya, analisis butirnya valid apa tidak. Yaitu kita akan tahu nanti dari contoh yang di tabel ini ya, itu ada 10 butir ya, ada 10 butir. Kemudian ada 8 responden ya. Ada 8 responden atau peserta tes. Kemudian misalnya di sini untuk yang INA di sini butir satunya dia benar, butir duanya dia salah, butir 3 benar, butir 4 salah, butir 5 sampai 10 dia benar. Sehingga dia dapat skor jumlah satunya adalah 8. Ya. Nah, ini untuk seterusnya sehingga artinya sekarang kita punya ada skor total untuk masing-masing dari peserta tes. Kemudian berikutnya, ini kita mau menghitung, misalnya kita mau menghitung validitas butir nomor 6, yang merah ini. Ya, validitas butir nomor 6, kita mau menghitung itu. Maka kita pada butir yang ke-6, ya, untuk X-nya pada butir 6, ini jumlah benarnya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah yang ini. Kemudian Y-nya itu adalah yang skor totalnya itu tadi. Ya, sehingga dengan demikian maka kita akan punya sigma X kuadrat ya. Kemudian sigma X dikuadratkan, lalu ada sigma XY. Kemudian ada sigma Y, ada sigma Y kuadrat.
Lalu dari situ kita menghitung rata-rata total. Ya, rata-rata total di sini dari sigma Y 46. 46 dibagi 8. Sigma Y-nya kan, sigma Y-nya 46. Lalu pesertanya ada 8. Ya, nah coba sekarang kita praktekkan langsung. Kalau saya yang mempraktekkan, nanti khawatirnya nanti saya yang pinter. Kita coba dengan angka-angka yang seperti ini. Ada yang sudah membuka Excel, yang Excelnya tadi ada analisisnya nggak? Oke, ada Pak. Ada. Nah, coba itu dibuka, terus nanti sudah unduh filenya ini belum? Di Bismart. Kalau enggak, ya saya pandu dari sini datanya supaya nanti hasilnya sama. Oke, silakan di-share Excel-nya. Di zoom, dibesarin. Oke, tadi masih ingat tabelnya? Dibuat kolom pertama untuk nomor di baris mana, kolom A mana? Di kolom A, mulai kolom A. Nah, itu nomor, sebelah kanannya nama, lalu sebelah kanannya butir soal, lalu Anda membuat di bawahnya tulisan butir soal itu ya 1 sampai 10. Di blok 1 sampai 2 di blok oke. Lalu di kolom M itu adalah skor total. Lalu di kolom nomor baris ketiga 1 sampai 8. Oke, yang nama nggak usah diisi, nggak apa-apa. Oke, sekarang tak diktekan ya. Enaknya mau ke bawah apa ke kanan? Kalau di range between aja gimana Pak? Jangan, nanti jelek. Oh iya Pak, Hasilnya jelek. Mau ke kanan apa ke bawah? Ke ke bawah aja. bawah aja Pak. Oke, 100. 100, kemudian 111, 10. Ya, yang dua 0011, 1011. 1100, 1110. Oke, kemudian 0000, 1011. Oke, nomor 5 1101, 1101, 1 semua. Enggak ke bawahnya. Yang berikutnya 1 semua. Oke, yang nomor 6 1011, kemudian 1011, 1011.
Ya, nomor 7, 1000. Kemudian 0111. Nomor 8, 110. 1110, satunya ada 3. 1110, 0. Kemudian 0001. Oke, yang nomor 9, 1101. Lalu 0001, kayak angka yang 8. Oke, kemudian yang 10, 1110. Nah, yang itu sama seperti yang 9, itu yang 00001. Ya, oke. Sehingga Anda dapat skor total ya, 854. Oke, 5647, 8. Oke. Nah, sekarang kita mau analisis, yaitu kalau itu dikecilin kolomnya biar kelihatan dekat. Butir 1 sampai butir 10 di blok coba. Oh, enggak, enggak otomatis. Kalau otomatis sebenarnya ada blok Oh, dari kira-kira. C sampai L di blok. Lewat yang atas itu pakai panah sampai L. Ya, kemudian di bagian masih di huruf-huruf yang kolom itu Anda klik kanan, Anda klik kanan. Pilih width, kolom width bawah. Klik. Lalu isi 4. Oke. Nah, jadi supaya kelihatan. Nah, kita mau sekarang jumlah dari gini, yang kolom C, Anda blok yang ini, blok data pertama sampai data yang ke 0 terakhir di kolom C. Ya, angka 1 yang atas jangan ikut. Tambah lagi 1 di bawahnya. Ya, lalu klik sum jumlah. Oke, itu copy sampai ke kanan. Nah, oke ya, berarti sudah dapat itu. Nah, kita sekarang mau fokus di butir 6. Coba di blok merah. Di itu di blok lalu di merah supaya kelihatan. Oke. Nah, di situ kita punya sigma sigma butir 6 itu kan 6 ya. Oke, Anda sekarang kita mau menghitung rata-ratanya ya. Kalau ini rata-rata T, rata-rata XP. Oke, rata-ratanya berarti di bawahnya angka 6, di bawahnya jumlah, itu kalau menggunakan rumusnya adalah sama dengan 6 dibagi 8. Klik 6 dibagi 8. Enter. Ya. Ini kalau dari sini rata-rata pada butir 6 itu nilainya tuh ya. Dari ini di sini yang 5,75 XT.
Itu 5,75 apa ya, Pak? Iya, ini yang sedang saya cari. 5,7. Ini kan XT. Tadi rumusnya kita lihat. Atau kita ini saja. Kita cari RXY-nya. RXY-nya dulu. Oke, Pak. Oke. Ya, itu Anda ke menu data tadi, data analisis, ya, kemudian di situ correlation, oke. Ya, ini kalau untuk X-nya itu kan yang 6 ya, butir 6 ya. Nah, itu berarti di sampai bawah, sampai data ke-8. Iya, lalu pakai titik koma bisa nggak? Karena Y-nya di lompat ini, di sebelah kanan. Bukan yang di situ, di belakangnya. Di belakangnya yang angka 10 itu. Pakai titik koma, lalu eh, ngeblok yang Y-nya. Dari 8 sampai 8. Itunya jangan dari yang atas. Coba di del. Yang ini butir 6 dari situ sampai yang data ke-8. Oke, titik koma. Kemudian sampai di 8 itu. Yang label tidak usah karena tidak pakai label. Lalu output ring-nya, bentar dulu, output ring sebelah kiri. Klik. Lalu, nah itu letakkan di yang kosong sebelah bawahnya itu. Kanan lagi, kanannya. Ke kanan lagi tadi. Kanan. Nah, di situ. Coba oke. Nggak bisa ya korelasi seperti itu ya. Berarti berarti gini. Coba Anda insert kolom di kolom M itu di cancel dulu. Di kolom M, Iya, Pak. di kolom M ditandai di kolom M. Nah, klik lalu insert, klik. Nah, Anda copy yang merah itu yang butir 6, copy. Yang di copy yang datanya aja. Nah, yang di copy datanya aja. Nah, copy, Ctrl C, taruh di situ. Nah, oke. Kemudian sekarang baru kita data analisis. Klik data analisis kanan. Korelasi, oke. Nah, itu dihapus dulu semuanya. Oke, nah lalu di blok yang 2 itu ke kanan semua. Nah, itu oke. Ke kanan, XY-nya, dua-duanya. Ya, oke. Kemudian labelnya tidak, outputnya taruh di bawahnya. Yang bawah 76, 47 ini, Pak. Ya, boleh di situ. Lalu oke. Berapa tuh ketemunya? 0,51, Pak. Ya, itu artinya korelasi antara butir 6 dengan totalnya itu adalah 0,51. Ya. Nah, itu berarti nilai validitas butir yang butir 6. Ya. Nah, sekarang gini, untuk mengetahui semuanya berarti nanti
yang butir 1 itu di copy, taruh di, ya coba itu di copy, copy. Ini tadi ketemunya 0,5, kita anggap 0,52 ya. Itu nanti Iya, Pak. ditaruh di bawahnya atau ditumpuk yang angka 0,8 di butir 6 itu. Oke, di situ juga boleh. Langsung ketik 0,52. Oh, jangan di copy di situ. Ketemunya 0,52. Oke, enter. Lalu yang butir 1, Yang butir butir 1 ya, Pak. Di copy. di copy menggantikan yang 6 yang di dekat Y itu. Ini, Pak. Iya, klik. Lalu dikorelasi lagi. Data analisis, korelasi. Nah, itu di AA sudah itu toh. Kemudian oke coba. Nah, itu ketemunya 0,11. 0,11. Oke. Ya, dicoba satu lagi. Yang mana, Pak? Nomor Yang dua, 5 aja, Pak. ya boleh. Ya, 0,47. 0,47. Oke, nah sekarang ini artinya tadi itu kan yang bagus itu kan 0,6 ke atas toh. Iya, Pak. Kalau yang eh, cukup itu yang apa tadi? Ya, yang cukup itu 0,4 sampai 0,6. 0,4 sampai 0,6. Ya. Nah, itu artinya butir 1 ketemunya 0,11. Berarti itu jelek. Itu artinya gugur butir itu. Ya, mungkin Anda kasih di bawahnya keterangan gugur gitu. Ya, gugur artinya tidak valid itu ya. Yang 47 itu kita bisa katakan cukup itu artinya diperbaiki gitu. Diperbaiki. Nah, kalau yang 0,5 itu yang butir 6 itu adalah valid. Ya, jadi ini keterangannya. Jadi kalau nanti Anda menganalisis, butir-butirnya dianalisis itu kayak gini. Sehingga mana butir yang gugur, mana butir yang valid, itu seperti ini. Nah, kalau ini catatannya sebaiknya yang gugur itu kalau dari Anda kan kemarin masih ingat ya, kalau membuat instrumen kan ada kisi-kisi. Nah, di kisi-kisi itu kan ada aspek, kalau mulai dari variabel, aspek, indikator, lalu butir. Nah, saran saya kan satu indikator ada 3 butir, saran saya. Sehingga harapannya kalau dianalisis seperti ini, itu di antara 3 butir yang mewakili indikator, itu harapannya tidak gugur semua. Nah, yang jadi masalah jika hasilnya ternyata gugur semua. Nah, ini kalau gugur semua, berarti kita harus ini memperbaiki butir itu karena itu indikatornya jadi tidak ada wakilnya. Kalau misalnya yang gugur 2, itu nggak masalah. Kalau yang gugur 2 atau gugur 1, itu tidak masalah. Artinya karena ada wakilnya dari indikator itu. Tapi jika ternyata misalnya gugur semua, itu berarti harus memperbaiki dulu butir-butir yang gugur pada indikator yang tidak ada wakilnya itu, lalu dipakai lagi. Ya, dipakai lagi supaya nanti dianalisis harapannya itu tidak gugur.
Ya, sehingga kalau tidak gugur kan artinya instrumen yang kita buat itu sudah bagus. Sehingga data yang dihasilkan itu bisa mewakili untuk hasil penelitiannya. Oke ya, sudah paham sampai sini? Insya Kalau Allah. sampun, Pak. Ya, oke. Ini tadi siapa yang ini? Fahri. J, Pak. Fahri Reza Dwi Putra, Pak. Ya, oke. Oke, silakan direkam, kemudian di stop share. Ya, oke. Yang lain gimana? Insya Allah aman Pak. Tadi adalah juga udah jadi. Oke, sudah mengikuti ya. Yang lain, Afwa, Naila, Iya Pak. gimana? Sudah paham? Insya Allah Pak. Ya, oke. Yang lain ya dilatihkan ya. Kalau kalau tadi misalnya Anda mau buat sendiri, nanti hasilnya kalau nilainya negatif itu berarti jelek banget. Gitu. Makanya tadi tak suruh untuk sesuai contohnya. Karena kalau nanti eh, kita ketemunya negatif, ya itu kan berarti malah lebih jelek daripada yang walaupun rendah itu tadi. Jadi jangan sampai negatif. Tapi juga kalau bisa minimal cukup 0,4 itu minimal. Sehingga nanti bisa digunakan. Kalau untuk instrumen yang beneran, 0,4 sampai 0, di bawah 0,6 itu harus diperbaiki kalau untuk yang beneran. Itu. Tapi kalau untuk latihan-latihan ya nggak usah diperbaiki, nggak apa-apa. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, waktunya juga sudah habis ya, persis 12.51. Kita akhiri sampai sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.